Yah, Salsa mana? Itu ada di luar. Kelakuan. Gerutu Bu Fani geleng-geleng. Pak Hamdi tertawa geli melihat tingkah anak-anaknya. Bisa-bisanya mau mengintip si kakak yang justru si kakak yang akan diintip ikut menyusul mengintip. Dahi mengerut melihat ketiga adiknya memandangi jendela dari luar lantas ikut-ikut apa yang diperbuat adiknya. Dicolek pundak Faiz penasaran. Mereka sedang melihat apa sebenarnya. Itu ya. Mas Arisnya belum kelihatan. Mas Aris. Ucap lirih Faiz kaget menyadari itu bukan suara mertua melainkan. Seketika menolehlah ia disusul wanita-wanita di depannya. Teriak Fanya dan Salsa kaget aksinya dipergoki. Pak Darmawan yang sedang tidur bersama ayah dari Pak Hamdi kaget mendengar suara gaduh di samping kamar lantas beliau bangkit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari atas jendela sampai kepala terbentur gawang. Teriak ketiganya lebih histeris melihat ada kepala saja di jendela kamar Fanya sampai-sampai Salsa terjungkal terpental ke belakang. Yang apesnya bukannya ditangkap oleh si suami malah dihindari karena pria tersebut juga dibuatnya kaget bukan kepalang. Ditolong istrinya berdiri sebelum jendela itu ikut terbuka dan keluarlah wajah Arab ipar perempuan sehingga membuat ketiganya mengacir semua. Jendelanya sudah bersih. Ayo Sa. Dedara. Gak lihat tadi. Cepat-cepat, lanjut Fanya menarik lengan adiknya yang masih sibuk membersihkan belakang baju yang terkena tanah menyisakan Aris yang masih kebingungan sendiri di luar. Sesampainya di dapur. Kakak beradik saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian tadi merasa bersalah tidak enak hati. Kamu sih, Sa, jadi gak enakan sama Dara. Lamba Fanya juga mengintip. Bukannya melarang. Sudah tahu adiknya salah. Kalian bertiga yang salah. Bisa-bisanya merecoki pengantin baru. Kayak belum pernah ngerasain saja. Muka ketiganya ditekuk dihakimi oleh sang ibu. Bukannya ibu tadi juga pingin ikut ya. Tapi keburu Aris datang. Seloro Pak Hamdi membuka kartu merah istrinya seketika ketiga anaknya mendongak. Ibu. Mbak. Panggil Salsa setelah hening 3 detik. Iya, kok. Mbak Fanya tadi memanggil Mbak Dara memanggil Dek. Kan meski kecil-kecil begitu dia kakak kita. Istrinya Mas Aris. Lah, iya. Ganti tawa Fanya yang kembali pecah dengan tangan memu asteriskul lengan atas pria di sampingnya yang sedang mengambil minum di dispenser. Faiz langsung menoleh menyelamatkan lengan tidak habis pikir. Sembarangan menggak asterisk lengan. Tadi ipar laki-laki sekarang ipar perempuan. Maaf. Kok Mbak lama-lama jadi ikutan gesrek kayak kamu. Tawa Fanya kembali. Salsa yang mendengar penuturan tidak mengenakan kakak perempuan lantas menarik bibirnya kembali yang awalnya ikut tersenyum. Jadi, boleh tidak Dara kuliah? Iya. Jika Dara mau sekolah lagi tapi harus Mas Aris yang antar jemput. Gadis tersebut mengangguk tersenyum bahagia membuat Aris merosot hatinya. Meleleh. Asteris. Faiz, lihat Mas Aris. Bisa-bisanya menggombal di depan kita mentang-mentang pengantin baru. Aku tidak terima. Gombali aku Gi. Jangan mau kalah kamu sebagai pengantin lawas. Diserahkan putri kecilnya ke ipar laki-laki yang sudah membuat gara-gara sebelum diambil alih oleh Dara. Faiz siap mengeluarkan jurus andalan untuk membuat istrinya klepek-klepek. Duduk jongkok di depan Salsa seraya menopang dagu di atas meja ruang tamu. Sa, iya. Jawab Salsa antusias tidak sabar digombali. Ikut menopang dagu di meja berhadapan. Mata menelisik wajah pria di depannya mengagumi. Ia merasa beruntung memiliki wajah tampan itu. Kamu cinta sama aku. Salsa menarik nafas menggigit bibir malu. Kata itu kembali terucap seperti dulu. 1 detik 2 detik tidak tahan terus dipandangi menanti jawaban. Sembunyilah ia di dalam kaos putih besar cinta pertamanya. Kamu ini, Sa, tidak ada berubahnya dari dulu. Elus Pak Hamdi tersenyum di punggung anak perempuannya. Ih, parah kalian. Tidak lihat apa. Ada Jones di sini. Bima mana Bima? Jemput aku Bima. Aku gak mau jadi obat nyamuk. Ulu-ulu. Adiknya Mas cemburu. Aris menghampiri kedua adiknya yang berpelukan. Gak mau. Marah aku sama kalian. Sana. Lepas. Sesak. Gak gini juga kali. Lepas Mas Aris. Sakit teriak Salsa. Mulai mereka membuat kekacauan tidak peduli sudah saling mempunyai keluarga masing-masing. Riz, tegur Pak Hamdi khawatir calon cucu di dalam rahim si anak. Bilang,
Mas Aris ganteng baru Mas lepas. Gak, sesak. Pekik Fanya. Cepat. Bilang, Mas Aris ganteng. Mas Aris ganteng. Puji kedua adiknya terpaksa. Dah. Lepas. Setelah makan malam Faiz dan keluarga kecilnya kembali ke kafe miliknya yang kini mulai kembali seperti dulu sedangkan lawan main yang berbuat curang beranjak mengalami pengunduran. Karena kalah bersaing salah memilih lawan. Ingin sukses dengan cara instan. Ingin mengalahkan ketenaran Fast the Cave di hati mahasiswa dan warga lokal sekitar. Cuma kafe Faiz yang terlihat mencolok besar dan selalu dipenuhi para pengunjung dibanding kafe lain. Untuk soal harga tidaklah jauh berbeda bisa dibilang sama. Ini bagaimana ini? Kita sudah 2 bulan tidak digaji. Mana janji kalian? Katanya mau digaji lebih besar. Nyatanya, boro-boro merasakan naik gaji yang ada kita tekor bensin. Tidak ada uang makan. Kerja bukannya dapat uang malah menguras tabungan. Tahu begini menyesal aku mengikuti saran kamu yang gaib. Keluh salah satu mantan pegawai Faiz memberanikan protes setelah merembukkan bersama. Berisik, kalian bisa-bisanya mau makan gaji buta. Kerja kagak, minta digaji. Sudah tahu tidak ada pelanggan masih saja ngotot minta gaji. Ya, kami tidak mau tahu. Kamu yang paksa kami keluar, suruh ngikuti kalian. Gara-gara kalian berdua kita kehilangan pekerjaan. Terus, nasib kita selanjutnya ini bagaimana? Masak akan seperti ini terus. Kita punya keluarga untuk dinafkahi. Kita juga butuh hidup. Kita tidak mau tahu. Kalian harus segera memberikan gaji kami. Mantan kekasih ingin memegangi kepala yang berdenyut. Jangankan untuk menggaji mereka gajinya sendiri dari awal debut sama sekali belum turun. Padahal janji si pemilik kafe akan melipat gandakan gaji yang dimiliki dulu dan diangkat sebagai manajer di kafe barunya. Semuanya hanya tinggallah janji. Si tuan sudah seminggu tidak turun. Setiap kali diminta haknya bersama kawan-kawan suruh bersabar belum ada uang. Seandainya dulu tidak termakan bujuk rayu dia masih bisa menikmati gaji yang lumayan serta fasilitas yang didapat sebagai karyawan. Ditambah lagi, ia harus bertanggung jawab atas kehilangan pekerjaan teman-temannya. Di ujung perundingan, dia meminta waktu sampai akhir bulan akan menemui si bos ke tempat kelahiran. Jika sampai akhir bulan masih saja seperti ini, tidak ada pilihan selain menyita barang yang ada di kafe kalau perlu lapor polisi. Benar tebakannya. Bosnya sama sekali tidak bergerak justru seperti menghindar. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari kafe yang dipegang ia harus menguras lebih dalam isi tabungan. Tidak ada jalan lain. Selain memberi waktu sampai bulan depannya lagi untuk si bos membayar semua hutangnya dan selama sebulan ini pria tersebut tidak lagi mengoperasi kafe tersebut. Sudah cukup uangnya diberikan ke bosnya. Niat hati ingin menambah pemasukan justru yang ada tekor berkepanjangan. Beberapa karyawan mencoba melamar kerja di kafe yang sudah dikhianati. Susah sekali mencari pekerjaan yang seperti dulu apalagi dengan gaji di atas rata-rata dengan bekal seadanya. Akan tetapi, seperti kesepakatan dulu jika mereka sampai mengambil uang pesangon berarti sudah tidak ada tempat lagi di kafe tersebut meski mereka mengembalikan uang pesangon yang diterima. Ali beralasan belum ada lowongan. Semua pasukan sudah full. Mereka tahu ia cuma alasan meski kenyataan memang seperti itu. Seandainya, jikapun ada lowongan tetap saja mereka tidak akan diterima tahu betul watak mantan atasannya. Sekali kebaikan ditolak maka jangan mengharapkan kebaikan yang pernah ditawarkan.